yang lucunya itu tiba-tiba ada 2 pendaki yang datangnya nggak ketahuan, perginya pun nggak ketahuan. Di pos berapa? 4. Pos 4. Nah, di pos 1 saya sampai jam hampir isya lah, sebelum isya. Kebetulan saya buang air. Nah di situ kejadiannya Om. Jadi ada salah satu cewek, bukan pendaki yang udah lama itu juga dah hilang dah. Udah meninggal, tiba-tiba ada di belakang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, terima kasih ya udah mengklik video ini. Di kesempatan ini gue akan sedikit ngobrol-ngobrol dengan Bang Ateng. Nah, sebelum kita mulai pembahasan, ini perlu diinformasiin sedikit bahwa kita lagi ada di acara Camcer ceritanya gitu ya. Yang dimana kondisi di sini tuh sebetulnya kacau banget deh. Lagi rame banget teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan suaranya nggak begitu banyak gangguan, karena ini di sekeliling pada rame ya acara-acara Camcer. Oke, tanpa berlong-long lagi, kita langsung ngobrol aja sama narasumber kali ini, yaitu Bang Ateng. Assalamualaikum Bang Ateng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa sekarang Bang? Ya lagi sibuk. Biasa Om, kerja aja. Kerja ya. Oke. Kira-kira mau cerita kisah yang mana nih Bang? Mungkin yang di Cikuray Om. Yang di Cikuray ya. Oke, yang di Cikuray. Ada kisi-kisinya seperti apa Bang kira-kira? Kisi-kisinya ya seperti kisah singkatnya gitu. Kayak ketemu pendaki-pendaki yang hilang, sampai diikutin sama wanita misterius. Oh, waduh, lumayan juga nih kayaknya nih. Ya oke deh, kalau gitu kita langsung aja Bang Ateng, silahkan ceritanya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gua Ateng. Ya nama asli gua Alamsah. Jadi gini, awal mula gua pendaki Gunung Cikuray. Jadi daki itu di bulan Desember 2020 di tanggal 21 sampai 24. Kebetulan peserta ada 13 orang. Ini judulnya sebenarnya OT Om. Tapi pesertanya nggak dapat ya kan. Jadi disebutnya pendakian bersama. Nah, kebetulan itu juga peserta ada yang dari Banten, Jakarta, sama Bogor. Kebetulan kita mepo di Bekasi. Nah, singkat cerita nih, sampailah di base camp Kiara Jenggot Gunung Cikuray. Kiara Jenggot base campnya ya. Sampai kebetulan di sana nyampe sekitar jam 11-an lah. Sampai di Kiara Jenggot. Yang lucunya ini Om, kita baru sampai aja langsung disambut. Baru nyampe langsung disambut. Oleh? Kebetulan mungkin itu kalau dari kita lihat dari kasat mata kita nih kayak bintang. Tapi kalau yang ngerti jelas bukan. Kebetulan tuh yang dikasih lihat itu 3 orang. Dari tadi berapa orang? 13 orang. 13 orang. Saya, Om Mutis, Om Agas. Kebetulan posisi juga lagi lucu posisinya Om. Ini posisinya lagi lucu. Kebetulan lagi buang air lagi buang air kecil. Singkat cerita lah. Setelah itu sampailah di tempat registrasi dah. Singkat ngobrol-ngobrol. Kita start dari tempat itu sekitar jam 8 pagi. Dan ini baru start aja udah lucu Om. Salah satu peserta itu
udah diganggu. Salah satu peserta tuh mungkin udah diikutin lah sama orang itu dah, ibaratnya dah. Sampai dengan belum sampai pos 1 aja, pertengahan pos 1 dia udah nyerah, udah nggak bisa jalan. Sampai alat-alatnya kayak realnya, apapun kita yang backup lah teman-teman. Gitu. Singkat cerita lagi, yang lucunya di pos 4-nya Om, ini benar-benar kejadian nyata jelas. Itu kita di pos 4 itu sekitar mau maghrib lah, kita sampai pos 4 itu biasalah ngopi-ngopi, makan-makan. Yang lucunya itu tiba-tiba ada 2 pendaki yang datangnya nggak ketahuan, perginya pun nggak ketahuan. Di pos berapa? 4. Pos 4. Nah, posisi pendaki itu dua-duanya kayak kembar, pakai ponconya kayak ada spotlight yang nyala-nyala Om. Posisinya dia juga sama rata, duduk, bukannya duduk sih, kayak semacam jongkok tapi kayak duduk. Posisi kita lagi makan nih, dia yang bikin kita nggak sukanya, dia nggak sopan, dia ngeliatin kita makan. Ditawarin dia diem aja, dikasih kopi dia diem aja. Tiba-tiba pas kita udah hampir mau selesai makan nih, tuh perginya juga nggak ketahuan, hilang begitu aja. Nah, hilang begitu aja. Wajar lah, maaf nih kalau pendaki awam pasti kita di puncak atau di pos 6 pasti ketemu dong. Nah, ini nggak ketemu sama sekali sama dia. Dan ada lagi tragedi, salah satu teman kita juga hampir mau diajak sama dia. Nah, jadi 2 orang itu menyamar jadi kayak anggota kita. Gitu. Posisi itu kita memang udah capek dah, semuanya udah capean. Jadi yang tersisa 1 orang ini nih masih bangun. Jadi yang diganggu itu dia, 1 orang itu, yang orang Bogor. Bagusnya ada salah satu orang situ lah, Abah, yang sempat nolongin, diteriakin. Mungkin kalau nggak ada Abah itu nggak tahu cerita kelanjutannya dong. Gitu. Singkat cerita lagi nih, udah nyampe di pos 5 juga kejadian lagi Om. Di pos 5? Di pos 5 itu kejadian lagi. Tapi ini cuman semuanya juga ngerasain dah. Ada bayangan gede ngikutin, semuanya ngerasain kalau di pos 5. Itu juga di pos 5 posisi udah banyak orang yang pendaki pada ngecamp. Posisi juga udah gaduh Om. Diganggu sama Bagas juga, sama itu juga. Rencana kita mau di ngecamp di pos 5. Tapi kondisi lokasi nggak memungkinkan, kita lagi ke pos 6. Sebenarnya di pos 6 juga ada lucu lagi Om. Itu salah satu peserta itu udah nggak sadarkan diri. Nah, baru sampai pos 6 itu dia minum aja, bukan minum air putih Om, minyak yang dipinum. Minyak apa? Minyak goreng. Saking udah nggak sadarkan diri. Gitu. Pokoknya itu yang diawasi, berarti yang diincar 2 orang itu. 2 orang ya, itu. Orang Banten sama orang Bogor. Gitu. Singkat cerita gitu Om. Jadi setelah itu sampai mau summit pun yang orang Banten ini tetap diganggu. Jadi kalau kata orang sana ada kera yang ngikutin dia, yang orang Banten ini. Sampai dia di atas puncak pun udah nggak sadarkan diri, maksudnya udah ngaco lah ngomongnya, dia mau lompat ke jurang lah, mau ke sini. Bahkan pas turun dari puncak itu udah nggak bisa turun. Apapun yang dia pegang pasti mau dicelakain sama dia. Iya. Contohnya apa tuh? Contohnya saya juga hampir dicelakain pas turun nih. Dia di pos 5, pos 4, pos berapa turun, kan turunnya begini nih. Dia nyerosot itu, pas saya mau tangkep, saya ditendang hampir jatuh ke jurang. Disengaja sama dia. Tanpa minta maaf, tanpa apa-apa, ketawa. Itu kejadiannya. Terus singkat cerita lagi nih, perjalanan di pos 1. Kalau ini saya pribadi, saya sendiri nggak sengaja saya buang air. Ini pas turun ya? Udah turun? Udah pas turun ya Om nih, pas kejadian turun. Di pos 1 saya sampai jam hampir isya lah, sebelum isya. Kebetulan saya buang air. Nah di situ kejadiannya Om. Jadi ada salah satu cewek, bukan pendaki yang udah lama itu juga dah hilang dah. Udah meninggal.
tiba-tiba ada di belakang saya. Sampai saya turun pun, sampai di rumah pun tetap ngikut, diteror. Dan juga salah yang nggak ikut yakin kayak Mang Cam namanya nih, diimpiin dengan sama makhluknya itu juga. Dia minta satu, dia katanya suka sama saya. Saya buang air itu suruh tutup. Saya juga nggak ngerti maksudnya apa tutupnya itu. Kebetulan emang saya buang air nggak pakai baju, Om. Nggak pakai baju. Karena udah saya capek. Bang, kebetulan cuaca dingin tapi saya nggak rasain deh. Di pos 1 itu juga kejadian juga, salah satu peserta ngeliat cewek itu juga. Ada yang ngeliat juga. Dia deketin saya terus. Cewek itu nggak mau pindah-pindah. Sempat kenalan nggak? Enggak. Jadi gini Om, posisinya dia pakai baju biasa, gambar-gambar kayak apa, kayak Mickey Mouse apa gitu. Kaos gitu ya? Kaos pakai celana lepis, los. Mukanya juga tertutup begini, nggak dikasih jelas mukanya, gitu. Bukan seperti pendaki pada umumnya? Nah, bukan. Jadi dengan cerita itu pendaki yang hilang. Kalau dikata yang buka jalur kayak jenggot, gitu. Itu sampai ke rumah juga? Ikut ke rumah Om. Saya berapa minggu itu diteror. Saya sempat cerita juga sama Om Muti sama yang lain. Saya cerita. Pokoknya setiap yang lucu lagi nih, saya kerja, bos saya tuh dikasih lihat Om. Dikasih lihat. Saya turun dari motor, bos saya ngomong gini, Lam, itu temannya suruh turun, cewek. Nah, saya bingung. Sedangkan saya nggak bawa siapa-siapa. Itu suruh turun, suruh masuk. Itu. So, pas saya pikir-pikir, wah masa iya, masih ngikut juga. Sampai saya punya tekad, saya mau balik lagi ke pos 1, saya mau minta maaf. Apa salah saya? Sampai punya pikiran ke sana ya. Tapi teman-teman yang lain kayak saya sharing ke Om Mutis, Om Ari, Om Eko, jangan, nggak usah. Biarin aja. Yang penting kata Om Eko, kirimin doa aja buat dia. Gitu. Tapi alhamdulillah Om, pas saya sering kirimin arwah ke dia, alhamdulillah hilang gitu aja. Udah nggak nampakin atau gangguin lagi gitu ya? Nggak ada nampak lagi. Itu aja kali? Udah itu aja mungkin Om. Mungkin mau sedikit review lah ya cerita Ateng ini tadi barusan. Mulai dari 2 sosok yang katanya orang yang pendaki yang meninggal ya. Itu Ateng tahu dia mereka itu bukan manusia itu dari mana? Jadi kalau buat pendaki yang rajin Om ya, dari situ aja kita di pos 6 pasti ketemu Om, semuanya pendaki sampai di puncak. Ini kita nggak ketemu. Nggak ketemu. Iya, terus saya juga teman-teman cerita nih, emang itu dikasih lihat hampir semuanya Om, dikasih lihat sama itu. Ada di pos 4 tadi ya? Iya, pos 4 itu. Jadi ada salah satu Wan Adri emang yang Avengers itu cerita emang ada dulu pendaki yang hilang, 2 orang cowok. Ciri-cirinya sama. Jadi pakai ponco, pakai carrier juga udah carrier lawas deh, carrier dulu dah. Zaman dulu. Pakai celana. Ponconya nyala gitu, kayak ada skotletnya. Sinar gitu. lah, sinar gitu ya. Di gini nih, apa dikerutuk nih. Nggak ada sempet komunikasi apapun? Nggak ada. Sempet Om. Jadi kan kita lagi makan nih. Lagi makan, kita tawarin makan, dia nggak ada basa-basi bilang terima kasih atau iya atau apa kan, enggak, diam aja tetap. Jadinya dia natapin kita lagi makan, seakan dia nggak sopan. Salah satu adalah Om Eko sampai teriak, itu orang nggak sopan banget sih, tetap ngeliatin kita. Lalu mengenai 2 teman yang jadi sasaran incarannya, Ateng tahu nggak kira-kira penyebabnya apa itu sehingga mereka diincar? Jadi gini Om, memang salah satu peserta itu yang orang Banten, dari awal sampai base camp ngomongnya udah ngaco, udah apa aja dikata dah, udah nggak sopan dah. Ibaratnya selebor lah apa ya. Dia mau minta ini, di atas dia mau minta apa.
gitu. Oh. Lalu yang satu lagi apa kesalahannya tuh? Kalau yang satu lagi mungkin saya kurang tahu. Kalau yang satu lagi bermula di pos 4 itu yang awal, dari Bogor itu yang ya? dari Bogor itu bermula. Nah terus mengenai tadi sampai mereka itu apa ya, semacam hilang kesadaran atau nggak normal selayaknya orang gitu ya? Jadi ya iya selayaknya orang nggak normal, jadi kayak linglung Om. Kayak linglung. Iya. Ya? Kayak diajak ngobrol aja udah nggak nyambung. Nggak gitu. nyambung. Itu yang saya bilang cerita tadi yang minum minyak itu salah satunya. Minyak beneran. Minyak beneran diminum. Disangka dia itu air putih, habis Om 1 botol sama dia. Tapi dia apa sih, enak apa enggak gitu? Enggak. Dibilang dia itu air putih kata dia. Jadi carrier emang itu minyak di carrier saya Om. Kiri itu carrier apa minyak, kanan itu air putih, yang diambil tuh kayak minyak kelapa, minyak goreng. Gitu. 1 botol tuh habis sama dia. Bahkan dia juga baru sampai sempet tidur nggak mau pakai tenda. Bukan di luar. Iya. Dia udah nggak usah gelar tenda, katanya kita ngampar aja. Sadis juga itu ya. Iya. Tapi pada akhirnya nggak ada gangguan lagi ya terhadap 2 orang tersebut. Alhamdulillah nggak ada Om. Dia cuma diganggu di atas aja. Terus bertingkah laku aneh aja kayak tadi gitu ya. Tingkah lakunya aneh aja. Yang punya apa, berpotensi mencelakai lah gitu ya. Pokoknya kalau yang satu itu udah hampir mencelakai semuanya dah. Yang diikuti sama kera monyet. Setiap dia mau dipegang itu dicakar, ada yang dicakar, ditendang. Nggak mau dipegang dia. Terus ada upaya apa nggak dari tim yang lain gitu? Ini orang kesurupan apa gimana gitu? Jadi bentuknya nggak kesurupan Om, jadi wajah apa normal. Tapi tingkah lakunya beda. Aneh. Nggak seperti biasanya. Ya. Buat jalan pun nggak bisa. Jalan nggak bisa. Nggak bisa. Sampai salah satu tim bilang, udah lu jalan 5 langkah istirahat, 5 langkah istirahat, nggak bisa tetap. Alasannya kenapa katanya? Udah alasannya nggak bisa jalan. Setiap orang yang mau apa gendong dia apa megang dia dicakar, dapat dicakar gitu. Aduh, cekam banget ya kalau saat itu ya. Benar, kejadian dari pos 1 aja udah tanda-tanda sebenarnya. Udah tanda-tanda ya, tapi masih terus aja lanjut. Masih terus lanjut. Tapi alhamdulillahnya selamat, nggak ada yang kenapa-napa. Oke deh kalau gitu. Ya mungkin itu aja teman-teman cerita dari Ateng yang lumayan apa ya, kalau bisa dibilang kalau kita sendiri mengalaminya sempat bingung juga ya mesti gimana gitu ya. Cuman itulah kisah lah, salah satu kisah pendaki di Gunung Cikuray yang mana emang pesan moralnya yang bisa didapat dari cerita ini tadi tadi mungkin salah satunya jangan selebor gitu. Jangan selebor lah. Jangan apa, kalau di tempat seperti itu jangan ngomong yang sembarangan. Iya, jangan ngomong sembarangan, bertingkah laku sembarangan dan sebagainya lah. Yang ya nggak cuman dia sendiri yang punya potensi berbahaya atau celaka gitu, bahkan bisa berpotensi yang mencelakakan yang lain juga ke bawah-bawah akhirnya kan gitu. Jadi diharapkan kalau sebelum mendaki itu harus benar-benar apa ya, sikap itu harus benar-benar dijaga lah gitu ya. Oke, takut kepanjangan, itu aja dulu aja ya. Oke. Terima kasih teman-teman udah menyaksikan sampai dengan akhir. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, aktifin loncengnya dan share ke teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.